Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas atau membedah sebuah buku yang luar biasa yang ditulis ya oleh David Hawkins. Ya, David Hawkins itu salah seorang psikolog yang kemudian meriset ya manusia tentang bagaimana sih energi manusia. Jadi mungkin kita pernah nih ya, ngalamin baik itu di keluarga, baik itu di hubungan kekerabatan, pertemanan, di tempat kerja, di organisasi, di komunitas apapun juga. Mungkin kita pernah ketemu sama orang-orang yang vibrasinya itu positif gitu ya. Jadi kalau ketemu dia itu rasanya semangat, kalau ketemu dia itu bikin happy, kalau ketemu dia itu tongkrongan jadi lebih asik gitu ya. Kalau ketemu dia itu bawaannya positif aja gitu. Nah, sebaliknya mungkin kita juga pernah ketemu orang yang vibrasinya itu negatif banget, ya walaupun nggak banget tapi negatif lah, ya berdampak sama teman-teman di sekelilingnya. Kalau ada dia di tempat kerjaan jadi males-malesan gitu ya, ya anak-anak sekarang bilang anak-anak yang red flag gitu ya, orang-orang red flag. Dan kalau teman-teman kerja biasanya yang dituduh red flag itu ya pimpinannya gitu ya, apalagi nanti disebut ownernya yang red flag gitu. Jadi kalau ada dia tuh kayak nggak enak banget, ngabisin energi gitu. Dan yang parah kadang orang-orang red flag seperti ini justru orang-orang terdekat kita, di keluarga kita, mungkin orang tua kita, ya, mungkin kalau sudah menikah mungkin suami atau istri kita, gitu. Nah orang-orang seperti itu, orang-orang dikatakan anak-anak Gen Z sekarang red flag itu kemudian disebut oleh David Hawkins ini sebagai orang-orang yang force atau orang-orang dengan energi yang negatif. Adapun orang-orang yang tadi, orang-orang yang positif, ya orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang membuat kita itu lapang untuk curhat kepadanya, lapang untuk berbagi apapun dengan dia. Itu disebut sebagai orang-orang yang power. Ya, jadi kalau pakai terminologi anak-anak Gen Z sekarang, power itu adalah green flag, sedangkan yang force ini red flag gitu. Tapi sebenarnya nggak segitu itu doang gitu. Jadi force tadi itu sebenarnya nggak langsung red flag, tapi force nanti itu kita akan bagi dua ya. Ada force yang orangnya baik tapi masih force, tapi ada juga orang yang force tapi udah jahat. Nah, itu disebut sebagai toxic. Ya, nanti kita akan jelaskan beberapa level-level toxic itu seperti apa. Di level energi itu orang jadi toxic seperti apa, nanti akan kita bahas setelah masuk ke dalam pembahasannya. Nah, teman-teman semuanya, jadi selama 20 tahun David Hawkins itu meneliti manusia-manusia tadi itu dengan berbagai macam energi tadi itu, dan kemudian beliau membuat sebuah tabel, ya membuat tabel yang disebut sebagai conscious map. Dan malam hari ini kita akan fokus bahas ini. Jadi saya di buku Power versus Force tadi itu, saya mungkin yang saya highlight cuman hasil risetnya ini. Jadi saya nggak akan membahas tentang sejarahnya buku itu seperti apa, metodologinya seperti apa, atau nanti penjelasan historisnya tentang politik, tentang ekonomi yang berkaitan dengan power force, tentang kesehatan fisik dan sebagainya. Saya nggak bahas itu. Tapi malam hari ini yang saya highlight, yang saya fokuskan, kita akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan tools conscious map ini untuk kita mengetahui. Yang pertama adalah mengetahui energi kita di level apa, atau bahasa kita akan melakukan namanya self awareness ya. Malam ini kita akan belajar tentang self awareness. Jadi apa bedanya sih self awareness sama consciousness gitu ya? Consciousness adalah metodologinya self awareness ya. Jadi inti utamanya adalah awareness ya, keterjagaan kita, kesadaran kita. Jadi kalau conscious mungkin diterjemahkan sebagai kesadaran, kalau awareness itu keterjagaan. Jadi kita itu aware banget dengan apa yang kita lakukan, kita aware detik ini kita lagi ngapain dan seterusnya. Nah, teman-teman, nanti kalau gabung di saluran di Perpus, nanti kita akan kasih filenya, ya, gratis ya semuanya. Nanti kita akan kasih filenya, kita akan kasih petanya ini supaya teman-teman bisa mempelajarinya di rumah. Baik, teman-teman. Jadi saya akan jelaskan cara membacanya peta ini, ya. Yang pertama bahwa peta ini
menggolongkan manusia menjadi dua hal tadi itu, orang-orang dengan energi yang force, orang-orang yang dengan energi yang masih negatif, dan kemudian orang-orang dengan energi yang power, orang-orang dengan energi yang positif. Ya. Nah, power dan force ini, bagian yang paling kita lihat atau bagian yang penting kita lihat itu adalah bagian di kolom level. Ya, level ini menentukan level kesadaran seseorang atau energi seseorang atau vibrasi seseorang, apa itu bahasanya. Jadi kemudian kolom-kolom di samping kirinya ini adalah kolom-kolom penjelasan atau ciri-ciri orang di level itu tuh keadaannya seperti apa. Jadi di sini ada pandangan hidup, ada pandangan spiritual, di sebelah sini ada emosi dan ada proses. Di awal nanti saya mungkin tidak akan menjelaskan yang pandangan spiritual, karena itu sesuatu yang ada dalam hati dan kita nggak bisa menebak apa isi hati seseorang, itu kita nggak bisa membaca. Tetapi pandangan hidup seseorang, emosi seseorang dan proses seseorang itu kita bisa baca sehari-hari. Ya, dari apa? Dari perkataan yang dia omongin tanpa sadar, ya, dari perbuatan yang dia lakukan tanpa sadar. Karena apa? Karena 80% orang itu berada di pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita belajar ini sebenarnya kita akan mudah sekali ya mengetahui orang lain. Ya, tapi mungkin tema ini nanti next kita akan nyambung tentang bagaimana membaca orang lain. Tapi yang paling penting bukan membaca orang lain ya. Implementasinya adalah bagaimana membaca diri kita sendiri. Ya. Jadi nanti kita akan tahu diri kita seperti apa. Karena apa? Karena ternyata memang seseorang itu nggak akan bisa berpura-pura. Hanya 20% orang bisa pura-pura. 80%-nya itu ya 80% itu sesuatu yang akan kemudian orang Jawa bilang kayak keceplosan, pasti akan keluar duluan. Dan nanti yang kita indikasi dari orang-orang seperti ini adalah apa yang pertama kali keluar dari omongannya, apa yang keluar dari emosi pertama kalinya, dan apa yang terlihat dari proses bagaimana dia menjalani kehidupan. Oke, kita coba lihat level yang paling bawah ya dari energy force. Udah negatif tapi yang paling bawah. Kita lihat di sini adalah di level kesadaran shame atau malu. Ya, orang itu yang paling rendah, orang berada di level kesadaran shame atau malu. Kita lihat ciri-cirinya, pandangan hidupnya itu apa? Miserable. Pandangan hidupnya itu menyedihkan sekali. Ya, jadi dia merasa kalau dia berbicara, ngomong apapun dengan orang lain, yang dia ceritakan ya tentang kesedihan yang dialami, aib yang terbuka mungkin, permasalahan-permasalahan hidupnya yang membuat dia malu. Ya. Itu yang akan dia omongkan gitu. Secara emosi mungkin bisa dibaca ya, humiliation atau kehinaan. Jadi orang-orang di level kesadaran ini secara emosi setiap ketemu sama orang dia akan merasa bahwa orang tadi itu mengetahui aib-aibnya, mengetahui borok-boroknya, mengetahui kelemahannya apapun juga itu, dan kemudian dia secara emosi dia merasa hina gitu. Dan yang paling membahayakan ya orang di level kesadaran terendah itu adalah prosesnya. Ya, prosesnya itu adalah elimination atau peniadaan. Di titik tertentu ya dia pengen meniadakan, mengeliminasi dirinya sendiri. Ya, anak-anak sekarang bilang apa? Bunuh diri. Jadi kalau teman-teman di ruangan ini yang sudah pernah kepikiran pengen bunuh diri, ada atau enggak? Itu Anda saat itu sedang berada di level kesadaran shame. Ya, atau malu. Anda berada di level kesadaran paling rendah ya di dalam peta kesadaran. Ya, jadi pikiran bawah sadar Anda itu berada di pikiran yang paling rendah ketika seorang itu sudah sudah kepikir untuk kemudian mengeliminasi dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Kita baca lagi. Mungkin saya melompati ya guilt atau apati atau rasa bersalah. Coba saya langsung aja karena nanti panjang bahasanya. Coba saya langsung loncat ke level kesadaran grief atau duka. Ya, level kesadaran grief atau duka. Pandangan hidupnya seperti apa? Orang di level kesadaran grief atau duka itu pandangan hidupnya adalah tragic atau tragis. Ya. Yang dia ingat, yang dia pikirkan itu adalah kejadian tragis yang menimpa dirinya, atau kejadian tragis yang nggak menimpa dirinya tapi berpengaruh pada dirinya. Contoh mungkin ada orang yang kehilangan ayah yang dia cintai karena kecelakaan gitu. Maka orang seperti ini hari-hari yang dia omongin itu ya yang selalu diingat, diomongin
yang selalu dipikirkan itu ya kejadian tadi itu yang telah terjadi itu, ya kejadian yang ayahnya yang dicintainya meninggal dunia itu, ya. Dan emosinya itu adalah regret atau sesal. Dia akan menyesali kejadian tersebut, dan kata-kata yang akan sering keluar dari mulutnya ada kata-kata seandainya. Dan itu tanpa sadar, karena itu berada di pikiran bawah sadar. Ya, seandainya bapakku masih hidup pasti aku nggak akan kayak gini hidupku. Seandainya bapakku masih hidup pasti suamiku nggak akan berani nyakiti aku mamanya. Seandainya bapakku masih hidup, seandainya. Kata seandainya itu akan sering sekali keluar dari orang-orang ketika berada di level kesadaran grief atau duka. Dan prosesnya, ya, dia despondensi atau kemurungan. Secara proses orang seperti ini terlihat wajahnya murung dan suka menyendiri, suka untuk kemudian tidak terinteraksi dengan orang, mengurung diri di kamar, apapun juga. Ini kalau orang berada di level kesadaran grief atau level kesadaran duka. Oke, kita naik ke atasnya lagi. Orang dengan level kesadaran fear, dan pengalaman saya mendampingi banyak perusahaan dan ketemu dengan ya mungkin sampai ratusan orang ya, para leader di perusahaan-perusahaan yang kami dampingi. Banyak sekali tim itu merasakan level kesadaran ini, level kesadaran fear atau ketakutan, ya. Kita lihat ciri-cirinya kalau orang berada di level kesadaran fear atau ketakutan. Pada hidupnya itu adalah frightening atau menakutkan. Orang-orang seperti ini dia orang yang sulit untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup, karena setiap kali dihadapkan dengan keputusan-keputusan dalam hidup, dia merasa ketakutan. Dia merasa, waduh ini jangan-jangan nanti begini. Waduh nanti kalau nanti aku begitu nanti gimana nanti? Ya, selalu ada frightening, selalu ada ketakutan dalam hidupnya. Biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan insecure, overthinking, macam-macam seperti itu. Jadi kepikirannya itu jauh sekali yang padahal masalah sederhana, tapi dia pikirnya itu kayak masalah yang begitu berat yang sulit untuk kemudian diatasi dan seterusnya. Itu cirinya ketika orang berada di level kesadaran fear. Emosinya itu adalah anxiety, gelisah. Ya, jadi kalau malam sulit tidur. Ya, akhirnya apa? Nyekrolin TikTok, nyekrolin Reels sampai tengah malam, nonton YouTube sampai tengah malam. Sebenarnya bukan karena HP-nya, tapi karena ada trigger anxiety dalam dirinya, kemudian dia cari sesuatu yang membuat anxiety-nya itu hilang gitu. Ya, mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin ya ada yang kemudian nge-vape, ya, ngerokok macam-macam. Itu sebenarnya tuh untuk mengurangi rasa anxiety gitu ya. Atau bahkan mungkin sampai hal-hal yang sangat negatif mungkin ya, narkoba dan seterusnya gitu. Ketika orang berada di level anxiety atau level kayak kegelisahan gitu ya, kegelisahan. Dan prosesnya itu withdrawal atau penarikan. Orang seperti ini gampang banget insecure, gampang banget menarik diri, ya. Dan itu respon awalnya dia, itu pikiran bawah sadarnya dia. Jadi mamanya simple ya, Anda jadi di sini ada mahasiswa? Ada mahasiswa ya. Mamanya dosennya bilang, "Kak, kamu ngerjain tugas ini ya, kamu yang pegang proyek ini ya." "Aduh, jangan saya Pak," gitu ya. Atau Anda jadi tim gitu ya, mamanya di sini di kafe sini di perpus, mamanya, "Nanti kamu yang handle acara ini ya, kamu jadi pembawa acaranya." "Aduh, jangan aku deh," gitu. Itu withdrawal itu terjadi tanpa sadar. Ya, withdrawal itu terjadi tanpa sadar. Ya, nanti akan saya jelaskan nanti di sesi yang pendalaman ini ciri-ciri bagaimana sih orang-orang yang withdrawal ini, ya. Terus kemudian apa dampak negatifnya dan apa level-levelnya di withdrawal. Karena orang withdrawal ini ya, bisa jadi ya orang di level fear, kesadaran fear tadi bisa jadi dia ya karena takut tapi mungkin nggak terlalu berdampak sama orang lain. Tapi bisa jadi orang seperti ini ketika fear dia menjadi toxic, menjadi downer, menjadi tukang ngedownin. Ya, pengalaman saya dampingi banyak perusahaan, ada leader orang tim-tim seperti itu. Jadi ketika mamanya di perusahaan lagi mau bikin move atau gebrakan atau apapun juga gitu ya, dia selalu gandolin teman-teman yang lain. Udah nggak usah ikut itu gitu ya, sama aja kita nanti kalau kamu tambah pinter nanti kamu malah gampang dimanfaatin sama bos, gajimu juga tetap aja gitu, nggak berubah-berubah gitu. Jadi dia ngendonin orang
orang lain bukan karena apa? Karena orang seperti ini takut dia ketinggalan sama teman-temannya. Akhirnya jadi toksik. Ya, jadi toksik namanya downer. Ya, toxic downer, atau ada juga mengatakan namanya toxic over dependent gitu ya. Si paling tergantung, dia sangat tergantung sama orang, gandoli orang lain gitu ya. Jadi beban, jadi beban kalau di keluarga, jadi beban kalau di pekerjaan jadi beban. Jadi kalau dia ada itu tambah beban, ini kalau dia nggak ada timnya yang lain tambah plong. Itu kalau orang di level jadi donor. Nah teman-teman, orang-orang di level ini, di level fear ini, ya seperti ini bisa jadi ya penyebabnya adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau, gitu ya, entah inner child macam-macam gitu. Nanti kita akan bahas, ini cara bacanya dulu ya, nanti kita akan bahas urai satu persatu gimana mendeteksinya, dan mungkin nanti gimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara kita naik level menjadi orang yang power gitu. Ini bacanya dulu. Oke, di level di atasnya itu desire atau hasrat. Orang di level desire atau hasrat itu, ya ciri-cirinya pandainya itu disappointing, mengecewakan. Orang seperti ini adalah orang yang gampang banget kecewa sama orang lain, baper, overreactor, gitu ya, drama, ya paling drama banget dalam hidupnya. Terus kemudian orang seperti ini biasanya ya dia kecewa sama orang lain bukan karena orang lain berbuat salah, tapi karena orang lain nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau orang lain nggak sesuai dengan apa yang desire-nya, gitu ya. Contoh mamanya nih, kalau jadi teman ya mamanya nanti kita naik ke gunung ya bulan depan. Terus temennya bilang, waduh nggak bisa, bulan depan tuh ada acara keluarga gitu. Oh gitu ya, kamu sekarang udah nggak setia kawan lagi, kamu sekarang sudah berubah, kamu sekarang. Jadi dia membuat namanya guilty trap. Dia membuat jebakan rasa bersalah untuk membuat orang lain itu merasa bersalah kepada dia. Tapi sebenarnya tujuan utamanya dia adalah supaya orang lain ngikutin apa yang dia inginkan. Di level tertentu, orang yang di level desire, ya, itu kalau jadi toksik. Jadi gini, orang desire belum tentu toksik, tapi orang toksik, ya, pasti desire. Dalam artian toksik dengan tipe tertentu. Nah, salah satu contoh toksik tipe yang berada di level desire ini adalah ketika dia menjadi orang yang overreactor, orang yang lebay, ya, dikit-dikit nangis, ya, dia omongin, nanti kamu, Boya kamu jangan gitu, kalau bekerja yang kompak sama temennya, nangis gitu ya. Teman-teman, ini perlu teman-teman garis bawahi, ingat ya, tangisan bukan alat bukti kebenaran. Sekali lagi saya sampaikan, tangisan bukan alat bukti kebenaran. Ya, kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf ya, kalau di Al-Quran disebutin gitu ya, ketika dia sudah menjerumuskan, menyemplungkan, memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya, dia pulang kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub dalam keadaan menangis, dalam keadaan bukian. Artinya tangisan itu tentu menjadi alat bukti kebenaran. Nah, ketika teman-teman paham ini, ketika Anda punya teman yang ternyata dia adalah tipe desire, overreactor, dia nangis model apa? Anda nggak terpengaruh? Aku nggak terpengaruh tangisanmu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ini dan kita berada di level di bawahnya, yang ada kita akan merasa terus bersalah sama dia, padahal kita tidak bersalah. Pernah ketemu teman kayak gini? Banyak. Nah, ini tipe overreactor, ya, orang-orang di sini overreactor. Oke, emosinya itu craving atau mendambaan. Dia selalu ya mendambakan. Kata-kata yang sering keluar dari mulutnya itu kata-kata ingin, mau, ya. Jadi kalau teman-teman coba ngobrol sama teman, ya, yang kayak gitu, perhatikan. Ya, perhatikan berapa kali dia ngomong kata ingin. Pasti sering kali. Tanpa sadar. Ya, ingat ya, semua berada di pikiran bawah sadar. Ya. Dia
Oh, kalau mamanya lihat temennya pakai iPhone, oh pengen, aku juga punya iPhone. Ya, temennya ke Korea, oh pengen ke Korea, oh pengen, semua dipengin. Dan orang seperti ini adalah orang yang paling sulit untuk bahagia, karena tidak pernah ada rasa cukup di dalam hidupnya. Bahayanya orang seperti ini, bahayanya ya, prosesnya itu adalah enslavement atau perbudakan. Orang seperti ini ya, dia akan memperbudak dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau ada orang yang terjebak pinjol, apalagi terjebak jurdol, banyak utang kemana-mana, kesini utang, pernah ketemu orang kayak gitu? Itu bisa dipastikan orangnya berada di level kesadaran desire. Gitu ya. Kenapa? Dia akan memperbudak dirinya. Dia tahu kalau konsekuensi jurdol itu apa gitu ya, atau pinjol itu apa gitu, konsekuensinya dipermalukan macam-macam, tapi dia mau jalan itu. Kenapa? Ya karena rasionya kalah sama desire-nya, kalah sama keinginannya. Dan orang seperti ini bahayanya, kalau dia jadi pimpinan, dia akan menjilat ke atasnya lagi, dan kalau ke bawah dia akan memperbudak yang di bawahnya. Dia akan manfaatin yang di bawahnya. Ya untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pernah punya teman kayak gini? Yang suka manfaatin orang gitu ya. Yang suka apa namanya? Ya pokoknya apa ya? Ya suka jilat, suka muji-muji berlebihan macam-macam gitu. Nah, orang-orang seperti ini berada di level kesadaran desire. Oke, kita bahas di atasnya. Level kesadaran anger atau marah. Ya, anger atau marah. Mana hidupnya itu antagonistik atau bermusuhan. Orang seperti ini gampang banget bermusuhan. Di keluarga bermusuhan, di tempat kerja juga bermusuhan, di tetangga punya musuh juga, di komunitas punya musuh juga, kemana-mana punya musuh. Pernah ketemu orang kayak gini? Belum pernah ya? Kalau Mas Yon kayaknya udah ketemu orang seperti ini. Nah, orang seperti ini sebenarnya adalah orang berada di level sadar anger, dan dia tanpa sadar dia itu menjadi bad temper, dia menjadi orang yang temperamental tanpa sadar. Emosinya itu hate atau benci, gampang benci kalau keinginan nggak diturutin, gampang benci kalau orang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, atau dia marah dikit, bencinya luar biasa. Terus kemudian prosesnya itu aggression atau menyerang, gampang menyerang orang lain, terutama menyerang kepribadian orang. Jadi contoh mamanya kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya, kita meeting mamanya kita menentukan agenda kayak mungkin akhir tahun catering. Oh, cateringnya kita catering rekreasi ke tempat A gitu. Dia nggak setuju. Nah, maka dia akan mengcounter yang usul tadi. Cari kelemahannya dia. Ingat ya, dulu 2 tahun yang lalu kami ngikutin omonganmu, ternyata apa? Tempatnya nggak baik kan? Gitu. Mas sekarang, jadi dia menyerang orangnya. Itu aggression. Nah, teman-teman, jadi gini, masalah yang kita hadapi saat ini, ya bisa jadi itu hanyalah rumput. Ya, rumput bertumbuh, ya masalah tumbuh, kita potong rumputnya, tumbuh lagi, kita potong lagi, tumbuh lagi. Nah, cara untuk nyelesain masalah tadi sebenarnya ya bukan dengan memotong rumputnya, tapi dengan mencabut akarnya. Nah, akar ini bukan akar masalah. Akar ini adalah akar kesadarannya dia, pikiran bawah sadaran dia, dan itu bisa terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi contoh seperti ini, orang di level kesadaran anger ya. Ya, dia marah, gampang temperamen, ya gampang marah dengan siapapun juga, gampang berkonflik dengan siapapun juga. Ya, saya kemarin dicurhatin sama seseorang yang dia ada orang yang marah sama ini, sama keluarganya, sama kerabatnya dan sebagainya. Jadi ternyata sebenarnya ketika saya ngobrol dengan dia, kemarahannya itu bukan ini cuma rumput saat ini, kejadian saat ini rumput. Makanya ketika dia cerita kejadian saat ini, saya nggak terlalu mau mendengar. Karena apa? Karena itu cuma rumput. Ya, maka kemudian saya ajak dia untuk berpetualang, ya, untuk mencari kesadarannya sebenarnya di mana. Jadi ternyata ketemu level kesadarannya itu ada ketika dia kelas 6 SD. Mohon maaf, ketika si ayah
ya itu menzolimi ibunya, sangat zolim, dan si ayah tadi itu melupakan kehidupan anaknya, dan dia sampai pernah ngejar ayahnya sampai jatuh berdarah, dan itu menjadi sebuah memori yang tak terlupakan bagi dia, kemarahan kepada ayahnya. Ibaratnya gini, lampu itu nyala ya ketika saklarnya atau soponaknya kita pencet. Nah, stop kontak atau saklar tadi itu cuma trigger. Nyalanya lampu tergantung akar kesadaran seorang tadi itu. Kalau kemarahannya tadi, ya kejadian kelas 6 SD tadi itu marahnya ibarat lampu 200 watt, maka apapun trigger ya yang membuat dia marah, nyalanya berapa? 200 watt. Itu yang terjadi. Makanya kadang mungkin orang lain akan ngira, wah cuma gitu aja kok sampai kayak gitunya toh, kan gitu. Kalau ketemu orang yang temperamen, ya karena yang nyala 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu yang nyala, lampu itu yang nyala. Dan kalau kita pengen menyembuhkan orang seperti ini, bukan dengan menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Mungkin dia konflik dengan mertuanya, mungkin dia konflik dengan teman sekantornya, mungkin dia konflik dengan ini tetangganya, ininya dengan siapanya gitu ya, dengan suaminya, dengan siapapun itu. Bisa jadi itu karena nyala lampu 15-20 tahun yang. Dan kalau itu tidak di ending, tidak diakhiri, tidak dicabut, anaknya salah sedikit aja, marahnya akan sama dengan kemarahan dia kepada ayahnya tadi itu. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi saya ketika ada diadukan kepada orang yang dia mungkin kayak Mas Haris ini leader gitu Mas, gampang marah gini. Ketika tahu ini sebenarnya kita nggak, kadang kita kan sakit hati gitu ya. Tapi ketika tahu ini, Anda akan merasa kasihan sama orang seperti ini, karena kita bisa bayangkan ya temperamennya dia saat ini adalah terbentuk ya kejadian beberapa tahun yang lalu. Artinya dia sedang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Gitu. Nah, masalahnya orang seperti nggak sadar. Ketika dia mengungkapkan masalah di kantor, gitu ya, timnya nggak perform terus dia marah-marah, cuma marahnya sampai yang kayak tadi itu. Ya karena dia melakukan itu pun dia merasa benar padahal tidak sadar, karena apa? Itu pikiran bawah sadarnya dia. Nah, ini pentingnya kita itu melakukan self awareness. Pentingnya kita itu bisa iqra, ya, bisa membaca. Ya. Maka kalau kita perhatikan ya teman-teman. Kalau mungkin maaf kalau saya sebagai seorang muslim itu ya. Apa sih pekerjaan Nabi yang paling berat? Ya, ternyata kalau kita runut sejarahnya, yang paling berat yang dialami Nabi itu bukan ketika berperang, tapi justru ketika mendapatkan perintah untuk membaca. Itu yang membuat Nabi menggigil ketakutan, ya sampai kemudian pengen diselimuti sama istrinya yaitu Ibunda Khadijah. Ketika perang Khandaq, perang yang paling ekstrim itu kan perang Khandaq ya, artinya perang kalau yang dalam perhitungan militer itu pasti Nabi kalah, Madinah pasti akan jatuh ke tangan orang kafir, dan Al-Ahzab dengan gabungan orang-orang kabilah-kabilah sekitar Madinah. Itu Nabi nggak segusar itu, nggak segusar ketika mendapatkan perintah Iqra, perintah membaca. Artinya apa? Membaca itu adalah pekerjaan yang paling berat. Karena apa? Karena bisa jadi kita itu gagal membaca makna-makna, gagal membaca petunjuk, gagal membaca diri kita, gagal membaca istri kita, gagal membaca anak kita, saudara kita, dan seterusnya. Ketika kita gagal membaca, ya ketika gagal Iqra, maka banyak permasalahan hidup kita itu menjadi runyam, ya karena kita disebabkan gagal membaca. Sebaliknya, kalau saat ini mungkin hidup kita itu terasa runyam, terasa berat, tapi terus kemudian kita bisa berhasil membaca, ya berhasil menemukan makna di balik kejadian itu, maka masalah tadi itu selesai hanya dengan dia berhasil membaca. Saya pernah dapat curhatan dari salah seorang wanita ya di acara workshop di waktu itu saya ingat di Lombok ya, dia usia 30 tahun lebih, dia cerita, Mas Hari saya trauma mau menikah, makanya dia udah 30 tahun berapa nggak menikah ya. Terus dia cerita ya, padahal waktu itu seminar pajak ya, tapi nggak tahu kan dia ini akhirnya dia cerita gitu ya di ballroom itu, beliau cerita gini, Mas, aku udah
udah nggak percaya lagi sama kebaikan itu berbalas kebaikan, dan aku udah nggak percaya lagi sama namanya cowok. Terus dia cerita, dia punya pacar semenjak SMA, lulus SMA dia bekerja, pacarnya kuliah. Terus kemudian ketika kuliah, selama kuliah itu si wanita tadi itu sangat mencintai cowoknya dan membantu cowoknya secara finansial, dibantu juga kuliahnya dibantu. Lalu kemudian ketika lulus, cowoknya bekerja dan menikah dengan wanita lain. Dia marah, dan bahkan semakin marah ketika terungkap fakta selama ini ya wanita yang dinikahi itu dia sudah menjalin hubungan sejak kuliah. Artinya uang yang dia pakai, temennya sohibnya cerita, uang dia pakai untuk katanya bantu kuliah digunakan untuk pacaran sama wanita lain. Jadi marah banget sampai di level trauma dengan laki-laki. Nah, ketika bersama saya ngobrol kepada beliau, Mbak, mau nggak Mbak nikah dengan laki-laki brengsek tadi itu? Enggak, Coach. Enggak, Mas Haris. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian Allah menakdirkan Mbak nggak menikah dengan laki-laki brengsek tadi itu, harusnya Mbak bahagia atau Mbak harusnya marah-marah? Marah-marah. Tapi kan gitu ya. Tapi kan udah keluar duit. Ya bertanya, ketika kemudian Allah nanti menyiapkan laki-laki baik-baik untuk Mbak, harusnya Mbak bahagia atau marah-marah? Terus kemudian dia, oh iya ya gitu aja. Artinya apa? Dengan membaca dengan benar, dengan iqra dengan benar, maka kita kemudian bisa mengakhiri masalah yang seharusnya tidak harus menjadi masalah. Bisa jadi ya masalah yang kita hadapi saat ini bukan karena apa, hanya karena kita salah membaca. Makanya iqra itu pekerjaan yang paling berat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya kok langsung ke sana. Kita lihat level kesadaran yang masih force ya, masih negatif, itu level kesadaran pride atau bangga diri atau sombong. Orang di level pride, bangga diri atau sombong pada hidupnya itu demanding atau banyak tuntutan. Ya, ciri-ciri orang seperti ini dia gampang banget nuntut orang lain. Aku mau tapi aku mau asalkan ya, selalu ada syarat dan ketentuan berlaku dalam hidupnya. Pernah ketemu orang kayak gini? Ya. Wah, kalau aku visit aku harus dapat hotel kelas ini, aku harus penerbangan ini gitu ya. Saya sering teman-teman kalau sama klien itu, Mas Haris nanti naik apa gitu, naik kelas bisnis atau saya ekonomi aja Mbak gitu. Karena ternyata memang banyak tuntutan seperti itu. Aku harus naik Garuda, harus naik kelas batik bisnis dan seterusnya gitu. Nah, orang seperti ini selalu banyak tuntutan. Ya, nuntut. Ciri berikutnya, secara emosi itu skon atau hinaan. Orang seperti ini gampang menghina orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Merendahkan tadi dengan dua cara. Yang pertama mungkin dengan lisan, dengan verbal, ya, emang lu siapa? Ya, emang lu kerja di sini udah berapa lama, gitu ya. Atau mungkin dengan sikap, dengan cara tidak mau mendengar omongan orang lain kalau orang itu berada di bawahnya. Ya, jadi kalau orang itu di atasnya ya dia dengar, tapi kalau dengerin timnya nggak mau dengerin orang di bawahnya yang secara ekonomi di bawahnya nggak mau dengar, secara suara jenjang pendidikannya, ini kalau yang ngomong dokter S3 lulusan S3 mau dengar, tapi kalau yang ngomong lulusan SD gitu nggak mau dengar. Nah itu orang yang cirinya seperti, jadi kita nggak bisa membaca hati kesombongan orang, nggak bisa, tapi kita bisa membaca cirinya, demanding, banyak tuntutan, dan kemudian skon, sulit untuk mendengar. Ya, jadi mendengar itu untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Ya, saya ketika sekarang banyak ketemu dengan orang-orang hebat gitu ya. Justru saya menilai kehebatan orang itu bukan dari public speakingnya, bagaimana cara bicara. Justru saya sekarang ini menilai seseorang itu dari level bagaimana dia mau mendengarkan orang lain, bagaimana dia bisa memberikan spotlight, memberikan lampu sorot kepada lawan bicaranya. Ya, kenapa? Karena ketika kita tidak bisa ketika kita mendengar hanya untuk menjawab,
dan kita sulit untuk memberikan fokus, memberikan spotlight tadi kepada orang lain, bisa jadi karena kita berada di level kesadaran pride dan emosi kita scorn atau hinaan. Ya. Terus prosesnya inflation atau inflasi. Ya, prosesnya itu berlebihan. Kalau ngomong berlebihan. Ya, saya pernah ngomong hampir 2 jam sama teman gitu ya. 95% sama 2 jam itu dia yang ngomong gitu ya. Tapi nanti teman-teman balik, ini buktinya Mas Aris banyak yang ngomong gitu ya. Bukan itu, ini kan forumnya beda gitu ya. Ini yang ngomong sharing biasa tuh. Ngomong aja, cerita aja. Inflation. Berlebih-lebihan. Jadi kalau dia sukses level 1, dia gitu, oh aku biasa level ini gitu. Inflation. Ya. Berlebih-lebihan. Mendramatisir sesuatu sehingga sesuatu itu terlihat menjadi berlebihan. Saya kalau ngajarin teman-teman HRD ketika rekrutmen orang gitu ya, biasa satu pertanyaan adalah, oh tolong ceritakan dulu kerjaan dulu di tempat dulu seperti apa gitu. Ketika dia kemudian cerita dengan gini, mana ya, aku dulu itu kerjaanku itu ada aku beres, oh ya nyonggong gitu ya, itu inflation. Udah ya, kalau nyombongnya parah udah keluarkan aja, nggak usah diterima aja ya. Tapi kalau dia masih nyombong tapi masih mau mendengar, itu positif. Dia nggak toksik tapi masih di pride force. Teman-teman, saya kalau di perusahaan-perusahaan lebih suka ketemu leader-leader yang pride daripada yang shame. Kan lebih enak ketemu orang yang sombong ya, karena kalau dia kemudian tinggal melompat mendobrak tembok kesombongannya ini, dia langsung berada di level power. Tapi kalau bayangin kalau saya harus mendampingi perusahaan yang semua orang di level shame gitu ya, semua orang pengen bunuh diri, repot juga gitu ya. Waduh, jangan pakai tali, jangan ini, repot juga gitu. Nah, ini apa namanya level energi. Dan nantinya teman-teman, konflik ya, siapa di sini punya konflik? Banyak mungkin ya. Konflik itu terjadi ketika force ketemu force. Sekali lagi, konflik itu terjadi ketika force ketemu force. Orang pride, orang sombong, ketemu orang anger, orang marah, konflik. Orang pride ketemu orang desire nggak bisa ngelawan, tapi akan nusuk dari belakang. Orang pride ketemu fear, yang fear terzolimi, tertekan, hidupnya tertekan. Iya. Fear ketemu anger, hidupnya tertekan. Fear ketemu desire, hidupnya dimanfaatin sama orang. Nah, jadi ketika kita bisa mengetahui, ya ketika saya biasanya kalau assessment di perusahaan gitu ya, ada 2 manajer yang berkonflik gitu ya. Ya saya cuma, wah ini gini-gini Mas Haris, ini gini-gini Mas Haris. Itu saya saya jujur saya nggak terlalu pengen baca masalahnya. Saya cukup membaca energi. Ya dari masing-masing orang tadi ini. Ini fear ketemu fear atau desire ketemu desire atau pride ketemu anger. Karena konflik hanya terjadi ketika force ketemu force. Tapi kalau salah satu itu jadi power, nggak akan jadi konflik. Ya. Jadi saya nggak tahu ini jadi konsultan. Saya bukan konsultan keluarga sebenarnya. Ini sebenarnya ilmu HRD ya, ilmu untuk bangun tim sebenarnya. Tapi ternyata ya kemarin ada beberapa orang yang curhat gitu ya. Kemarin kita bikin workshop break time gitu. Ya pesertanya rata-rata malah couple suami istri gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika si suami istri ini berkonflik dan keduanya sama-sama force. Ya, tadi ya namanya pride ketemu sama fear, makanya satu akan mengalami depresi yang luar biasa. Ya, saya pernah ketemu sama orang suami istri, couple planner. Waktu bisnis masih kecil, mereka kompak karena suami yang manajemen, istri yang teknis. Teknis apa? Ya nyiapin barang, nyatet macam-macam. Ketika bisnis semakin membesar, ya karyawan semakin banyak. Si istri ini dipaksa sama suaminya untuk berada di level manajerial untuk ngatur tim. Istrinya ya memang kapasitasnya segitu gitu loh.
Lek disuruh ngurusin teknis ya bisa, tapi diurusin ngatur orang nggak bisa. Sama suaminya ditekan terus, ya dituntut terus. Ayo gini kita harus ini, bagaimana kita nggak bisa scale up kalau nggak ini kamu harus leadershipmu harus bla 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 bla. Dan akhir ceritanya sampai istrinya sekarang dirawat sama psikiater, harus minum obatan untuk penenang untuk bisa tidur. Ya, itu realitanya. Ya, jadi saya sering ngomong ke teman-teman ya, kalau saya mendampingi banyak para business owner ya, one on one. Saya sering ngomong gini, bisnis ketika gagal memberikan meaning, makna, maka dia akan makan tumbal. Tumbalnya itu setidaknya dua, satu keluarga atau dirinya sendiri. Personality, kepribadiannya hilang ketika dia gagal memberikan makna. Jadi bisnis itu kayak bola bekel, bola karet. Ketika jatuh, bonding lagi, melenting lagi. Keluarga itu kayak bola kaca. Jatuh, piar, pecah, nggak bisa lagi. Dan masalahnya orang ngomong gini, Mas Haris, uang itu bisa beli kebahagiaan loh. Oke lah, saya sepakat dengan kamu, uang bisa beli kebahagiaan. Tapi saya tanya satu pertanyaan. Apakah uang bisa membeli kedamaian? Coba tunjukkan mekanisme uang bisa membeli kedamaian. Ternyata nggak bisa. Dan kalau kita kaji dalam perspektif Al-Quran gitu ya, orang itu masuk surga itu ketika berada dalam jiwa yang damai. Ya ayyuhan nasu mutmainnah. Artinya apa? Artinya memang ketika orang berada di level kedamaian itu ketika dia melepaskan diri dari jebakan force, dia mampu untuk menjebol dinding ini, barulah orang itu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ya saya ketemu dengan orang yang dilulukan ya, karyawannya ratusan macam-macam gitu ya. Kalau beliau curhat sama saya, ya anaknya kena narkoba, bermasalah sama orang tua, bermasalah sama istri. Akan ada tumbal-tumbal kalau gagal memberi makna, gagal memberi meaning. Nah, salah satu cara kita supaya tidak gagal memberi meaning adalah dengan cara menaikkan level energi kita, menaikkan level kesadaran kita. Nah, bagaimana caranya menaikkan level? Nah, nanti akan saya jelaskan, tapi sekarang saya akan membaca bagaimana sih orang di level energi yang power. Kalau tadi kan semua force ya, semua energi. Dan sekarang kita lihat bagaimana orang dengan energi yang positif. Orang di level power yang paling rendah, ini orang udah positif tapi yang masih rendah, itu ketika dia di level kesadaran courage atau keberanian. Ya, courage keberanian. Dan itu salah satu rumus bagaimana kita bisa mendobrak ya level kesadaran force kita, didobrak dengan cara apa? Dengan cara menanamkan rasa keberanian, berani untuk ending, berani untuk mengakhiri, berani untuk losing, berani untuk ngalah, berani untuk letting go, berani untuk melepaskan. Dan ternyata memaafkan ataupun meminta maaf ya, itu perlu sebuah courage, itu perlu sebuah keberanian. Jadi kalau kita pengen hidup kita menjadi lebih baik, ya itu justru bukan dengan melakukan hal yang baru terlebih dahulu. Justru kita mulai dengan cara mengakhiri apa saja yang tidak relevan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus diakhiri. Dulu saya lama banget berada di level pride, bangga diri dan sombong. Ya, mungkin teman-teman lama saya tahulah saya dulu seperti apa gitu ya. Pride, sombong. Ya, sulit untuk mendengar orang lain. Ya, pengen selalu tampil. Ya, nggak mau mendengarkan, maunya didengar. Ya. Woi, kalau sama panggung itu, impiannya tuh kalau di panggung gitu ya. Senengnya kok namanya disebut-sebut. Dan ciri-ciri orang seperti ini selalu ngomong aku. Jadi kalau Anda ketemu sama orang, ya coba dalam 5 menit Anda hitung berapa kali dia ngomong aku. Kalau lebih dari 20 kali ya pride, dia berada di level pride ya. Ini nggak tahu pride dalam bahasa Inggris atau pride dalam bahasa Jawa gitu ya. Ya pride gitu ya. Orang seperti ini.
Jadi saya yang bebal banget. Ya, ibu saya itu berkali-kali pengen minggat, padahal saya anak tunggal. Saking enaknya sama kehidupan saya. Ya, orang seperti ini, ya, seperti macam saya gitu ya, sulit banget mendengar, ya, mendengar istri gitu, sulit sekali. Ya, istri selalu tertekan gitu ya. Ya alhamdulillah istriku kuat bertahan. Tertekan. Dulu saya harus selalu superior, ya, harus selalu mengesankan orang lain. Kalau saya pulang kampung itu, saya cerita ke teman-teman, kalau saya pulang kampung itu pinggang saya sini sering merah. Karena apa? Karena sering dijibitin sama istri saya. Karena saya malu kalau saya ketemu sama sama karib kerabat di kampung itu, saya biasanya ya cuek, main HP. Terus ketika mama ditanya itu loh, mas malu aja gitu. Sekarang saya kalau pulang dari coaching mana-mana ya, dari luar kota, saya pulang cuma pengen satu, pulang kampung, berinteraksi dengan karib kerabat, berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap itu tukang ngarit lah. Ya saya nggak apa-apa ngobrol tukang ngarit, harus jadi superior. Kan saya nggak mungkin ya ketemu sama tukang ngarit saya ngomong gini, CRM itu adalah gitu ya, customer experience itu seperti membangun culture perusahaan kayak gini, nggak mungkin kan. Tapi justru ketika saya bertanya, mas, ya apa cara ngawini wedhus gitu ya, gimana cara mengawinkan kambing, oh gini loh, dan saya menjadi pendengar. Dan itu indah sekali menjadi seorang yang mendengar. Dulu saya nggak mendengar itu sesuatu yang rendah, ya, orang yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar. Sekarang mungkin kesimpulan saya sudah terbolak-balik ya. Justru sekarang ini saya melihat kemampuan seseorang untuk mendengar, kemampuan seseorang untuk memberikan spotlight kepada orang lain, ya, kemampuan seseorang untuk kemudian memberikan empati kepada lawan bicaranya walaupun dia tahu apa yang dia omongin, itu menunjukkan level kekuatan power dari seseorang, ya. Nah jadi sekali lagi, kalau Anda pengen menyambut tadi itu, Anda harus punya keberanian untuk mengakui salah. Anda harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa aku nggak benar. Aku harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa aku sombong. Itu yang saya lakukan, mencabut akarnya itu terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika kita sudah level courage, maka pada hidup kita itu adalah visible, layak. Kita akan merasa cukup. Ya, nggak apa, saya ceritakan di keluarga saya aja ya. Istri saya sering marah sama anak saya, ya, kalau ngajarin anak saya, ya termasuk ini juga, nggak yang kecil. Itu karena anak saya itu paling sering langganan remedi. Ya, jadi ke sekolah itu habis ujian tuh yang saya tanya bukan berapa nilainya, enggak, remedi apa enggak gitu ya. Banyak sekali jadwal remedinya gitu. Dan kadang isanya itu ngajari anak saya itu yang kelas 4 SD itu sampai muara, gini aja nggak bisa tuh, gitu aja. Ya saya bilang sama istriku, Dek, ya, Anda harus aware sama anak ini. Emang ini ya segitu kemampuannya, jangan dipaksakan gitu ya. Kita merasa cukup, tapi kan kalau anak enggak, nanti gimana gitu ya. Ya enggak, Anda enggak visible seperti itu. Ya coba cari hidden potensialnya dia. Dan saya tahu dia suka gambar. Lalu saya tiap seminggu 3 kali ya, saya datangkan guru gambar. Kalau gambar sregep, Pak, rajin kalau gambar gitu ya. Tapi kalau matematika ngeluh dia, pusing dia. Kalau kena matematika, ya nggak apa-apa. Ya saya nggak apa-apa, nggak bisa matematika gitu ya, nggak harus seperti bapaknya gitu ya, yang kalau saya boleh nyombong dulu waktu kuliah, saya teknik sipil UB gitu ya, kalkulus 16 SK itu satu angkatan yang dapat A itu saya sendiri. Nyombong, ini berarti sadar tekan. Balik pret mana ya, turun. Nah, tapi saya melihatnya sekarang nggak seperti itu. Dan anak saya kalau guru gambarnya ini nggak datang, ya dia, waduh kok nggak datang saya gitu. Dan masih ingat betul ya, ketika saya ulang tahun, anak saya itu gambar dari pagi sampai sore karena tahu bapaknya suka One Piece gitu ya. Dia gambar Kaido yang dihantam sama Luffy gitu. Seharian dia gambar, ngelukis, Pak. Dan gambarnya keren banget. Gurunya ngomong, Mas, level sampean ini kalau bikin manga sampai dia bikin karakter sendiri itu levelnya anak SMA. Jadi anak tadi itu males, ya,
karena dia tidak mencintai apa yang dia lakukan. Maka tugas dari orang tua itu harus kemudian menemukan hidden potensial dari anak. Kok jadi pelajaran parenting? Kembali. Artinya apa? Artinya ada visible, ada kelayakan, ada rasa kecukupan terhadap apapun yang ada di hidup kita. Apapun ya. Nggak cuman uang nafkahnya cukup nggak, rumah cukup nggak, apapun. Kalau merasa kurang dalam hidup kita, berarti kita belum berada di level courage. Nah, orang di level courage secara emosi itu adalah affirmation atau keteguhan. Dia sudah mulai stabil secara emosi, sudah mulai matang secara emosi, nggak gampang kemerungsung, nggak gampang marah. Ya, kalau marah pun ada ada kontrolnya. Ya, nggak juga anxiety atau ketakutan, sudah ada kontrolnya. Dan kemudian secara proses dia empowerment, ciri-cirinya adalah dia pengen mengempower dirinya itu menjadi lebih baik. Dia pengen membaca lebih banyak, ya. Jadi kalau mungkin sedikit cerita tentang filosofi dari Perpus ini, ya. Awal saya ngonsep sama Bu Mulyani itu, jadi yang pertama itu berada karena semangat ikro, semangat membaca. Ya, dan di ayat Wahyu pertama kali itu ada juga perkataan wa alama bil kolam, dan mengajarkan dengan kolam, dengan pena. Ada semangat literasi. Nah, kemudian salah satu alasannya adalah wa min laila ila qalilan, ya, sedikit tidur untuk melakukan sholat malam. Artinya di sini tuh ada masjid seberang. Jadi kalau teman-teman ngafe, kalau ke masjid sulit, jadi ngafe dulu di sini, tinggal makanannya ke masjid dulu, balik sini juga oke gitu ya. Baru kemudian kum fa'angdir, ya, perintah untuk memberi peringatan, sharing seperti ini. Ya, jadi itu menjadi sebuah filosofi kita. Dan sama ketika kita sebagai seorang business owner, mungkin kalau saya ngomong ke para leader di perusahaan, kalau kita pengen omongan kita itu bermakna, omongan kita itu bisa didengar, omongan kita itu mempengaruhi orang banyak, itu harus menempuh 3 jalan sebelumnya. Iqra, membaca, literasi, ibadah ubudiyah pribadi, yang kalau saya sarankan yang ibadah yang orang lain nggak tahu, ya, amalan-amalan rahasia yang Anda miliki, barulah kemudian omongan Anda itu menjadi berbobot. Ya. Nah, kalau ketika kita menjalankan tadi itu, nanti ini salah satu semangat ketika kita bangun Perpus, yaitu semangat untuk kemudian tadi ya, ada semangat empowerment, ya, semangat untuk menjadi lebih baik. Dia mulai rajin belajar dan seterusnya. Berarti. Oke, di atasnya lagi. Orang di level courage ini udah positif, udah green flag. Tetapi orang seperti ini masih belum punya energi, punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Belum banyak yang bisa dipengaruhi orang seperti ini. Ya, orangnya udah positif tapi powernya masih belum. Maka kita harus kemudian berusaha untuk menaikkan level kesadaran kita. Di atasnya lagi itu neutrality atau kenetralan. Ya, orang di level neutrality itu hidupnya itu satisfactory. Kalau tadi cukup, sekarang ini satisfactory, bersyukur banget dalam kehidupannya. Jadi kalau ini pertanyaan yang nggak harus dijawab sekarang, jawab nanti di rumah. Kalau Anda belum merasa bersyukur sekali dengan kehidupan Anda, dengan apapun yang menimpa Anda, dengan apapun yang Anda miliki, berarti Anda masih berada di level di bawah neutrality. Itu salah satu indikatornya. Ketika kita berada di level neutrality, kita akan merasa sangat bersyukur dengan kehidupan apapun ya yang kita miliki. Bukan bersyukur di satu sisi kemudian nggak bersyukur yang lain, nggak. Apapun disikapi dengan syukur. Nah, orang di level neutrality, emosi itu keras percaya. Ya, orang seperti ini dampaknya akan menjadi tempat orang lain curhat, tempat orang lain untuk mempercayakan orang seperti. Dan orang, kalau boleh simulasinya gini, kalau kita punya emas 2 kg, kita titipkan ke orang yang ini, kita merasa aman, itu nggak akan hilang. Karena dia berada di level netral. Dan orang di level netral itu nggak harus meyakinkan, dari vibrasinya aja orang udah kelihatan. Orang di level neutrality. Dan kemudian prosesnya itu rilis atau lepas, nothing tulus. Kalau sukses
nggak begitu yang euforia. Kalaupun gagal, tidak begitu menderita. Ya, lost dull, why, lepas, nothing tulus, release, nothing tulus. Itu kalau orang di level neutrality. Nah, di atasnya lagi itu willingness atau kerelaan. Ya, di atasnya neutrality, daya pengaruhnya juga akan semakin luas. Orang yang willingness kerelaan itu adalah orang yang sudah punya willingness, ya, sudah punya kesediaan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan cirinya pan hidupnya itu adalah hopeful, penuh harapan. Dia selalu penuh harapan ya. Contoh nih, kalau saya menjadi seorang business owner, ketika saya punya tim, kalau saya masih force, maka akan saya lihat tim saya ini adalah resource untuk mewujudkan mimpiku. Aku pengen kan begini, aku pengen haji, pengen ini, pengen itu. Oke lah mimpi itu ya. Tapi ketika dia melihat timnya, dia hanya melihat tim sebagai resource untuk meraih apa yang dia inginkan. Kalau orang sudah di level willingness, dia punya hopeful, dia punya harapan. Dia melihat tim tadi sebagai amanah yang Allah titipkan kepada dia, yang orang ini ingin tim tadi itu kehidupannya menjadi lebih baik, bahkan nantinya di level ketika orang itu ya bisa mewujudkan mimpi dari tim. Jadi kapasiti perusahaannya, kapasiti kesadarannya, kapasiti bisnis itu bukan cukup untuk kemudian mewujudkan mimpi dari ownernya, tapi bagaimana ya bisa kapasitas perusahaan tadi bisa mewujudkan mimpi-mimpi setiap orang yang berada di perusahaannya. Makanya saya kalau wawancara tim saya, ya alhamdulillah sekarang di Sentric saat ini sementara kita ada sekitar 16 tim, ya ada sekitar 7 konsultan gitu. Dari berbagai latar belakang yang alhamdulillah mentereng gitu ya. Dari Ritz-Carlton, dari Maybank, 19 tahun di Maybank. Ada juga yang dari lulusan Walt Disney gitu, sekarang gabung di tim kami. Nah, saya selalu mengajukan 2 pertanyaan ketika wawancara kepada tim saya. Pertanyaan pertama adalah value apa yang bagimu itu lebih tinggi daripada uang. Kalau dia ngomong gak ada Mas Haris, yang paling tinggi pokoknya uang gitu, ya udah mungkin nggak cocok gabung di perusahaan saya gitu ya. Tapi ketika dia ngomong value belajar, value kebersamaan, value ini gitu ya, itu yang kemudian ini. Yang pertanyaan kedua, apa mimpimu, apa keinginanmu? Pertanyaan mungkin Mas Haris kenapa tanya mimpinya dia? Karena itu tugas saya sebagai CEO untuk bisa mewujudkan mimpi orang-orang yang ada di perusahaan saya. Sesederhana itu wawancara saya. Ada sih yang ketiga ada juga, tapi sunnah hukumnya bukan wajib. Ya. Sama ngerti One Piece enggak? Ngerti Mas Haris? Ngerti. Ya wis, aku enggak perlu ngajarin leadership lagi, sudah cukup wis gitu ya. Selesai ya udah. Berapa SKS ya? Kamu udah nonton One Piece, sudah berapa SKS yang udah kamu pelajari tentang leadership, cukup wis aku gitu. Ya, kalau yang ketiga jangan ditiru ya. Jadi, nah orang di level willingness, ya emosinya itu optimism, dia akan optimis dan prosesnya itu intention, selalu punya intention, selalu punya maksud, selalu punya niat baik. Nah mungkin ini ada kotak kuning ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya orang di level courage, ini habis dari force nih ya, dicabut akarnya naik ke courage. Itu mau ke willingness itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau mau level yang di atasnya lagi itu agak sulit. Ya contoh mau di acceptance gitu ya. Emosinya forgiveness. Tapi saya nggak akan bahas yang di atasnya. Kayaknya ini atmosfernya beda. Contoh orang di level acceptance, ya forgiveness atau pengampunan. Dia memaafkan itu tanpa proses. Ya memaafkan orang tanpa proses. Ya, saya pernah ketemu teman yang kena denda pajak miliaran, di saat yang bersamaan timnya fraud ratusan juta. Ya, ketika di sidang nggak bisa ngelak, apa kata ownernya gitu. Ya sudah Mas, kamu keluar dari perusahaan, ya udah nggak tak suruh balikan uang, nggak tak laporin polisi. Tapi caranya kamu janji aja ke semua orang di sini bahwa kamu nggak akan fraud lagi, korupsi lagi. Kira-kira tim yang lain terima atau enggak? Ya nggak terima. Karena apa? Level kesadarannya masih di bawah. Makanya prosesnya kalau di acceptance levelnya transcendent, keterlampuan, beyond gitu. Wis di luar nurul, wis atmosfernya beda gitu ya, jauh.
Atau orang di level love gitu ya. Emosinya itu reverence, hormat. Jadi rasa hormatnya kepada presiden dengan tukang rumput istana, ya, ketemu Pak Prabowo sama tukang rumput istana itu rasa hormatnya sama. Itu kalau orang sudah di level hormat, ya. Nah, di buku Power Force itu kemudian dicontohkan beberapa orang dengan level tinggi ya. Contohnya kayak Mahatma Gandhi gitu ya. Terlepas dari saya nggak ada urusan agama ya, di level Mahatma Gandhi itu. Jadi orangnya kurus kering, bobotnya 45 kg. Tapi ketika dia ngomong ke seluruh orang di India, kita bikin gerakan Swadesi, kita memboikot seluruh produk Inggris yang ada di India. Semua orang India mau ngikut. Ya. Dan itu yang kemudian memaksa persemakmuran Inggris untuk memerdekakan India dari omongan seorang Mahatma Gandhi. Kita bisa bayang bagaimana level energi dari orang seperti itu. Saya yakin bahwa dia sudah nggak punya self orientation terhadap kepentingan di dirinya. Jadi gini teman, kalau orang masih di level force, yang ada itu adalah ambisi. Kalau orang di level power, yang ada itu adalah determinasi. Apakah orang di level force bisa sukses? Bisa banget. Orang yang sombong bisa banget sukses. Orang yang desire juga bisa sukses. Orang yang anger juga bisa sukses secara nominal uang. Tapi orang-orang yang ngikutin dia hanya orang-orang yang tergerak karena kepentingan. Tapi kalau orang di level power, orang akan ngikutin dia karena value, karena determinasinya dia, karena kekuatan soul dari leader ini, dari energi yang dia miliki. Nah, seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi yang di atas nggak saya jelasin ya. Nanti di sini ada ukuran-ukurannya. Ya, biasanya ada alat, tapi saya nggak menggunakan itu. Saya lebih cenderung untuk kemudian mengetahui aku di level mana Mas Riz gitu. Coba tanyakan diri. Rata-rata aku berada di level mana gitu. Kebanyakannya aku berada di level mana, ini kemudian menentukan kita berada di level apa. Dan kemudian kalau ketahui kita di level apa, kemudian kita cari akarnya apa? Nah, akar tadi bisa berupa pandangan hidup. Kayak cewek tadi itu langsung sembuh karena apa? Ya karena yang dirubah cuma pandangan hidupnya aja, dia salah memberikan meaning aja. Tapi ada juga pasien UKS, dokter, saya bukan psikolog ya. Ada juga orang yang nyambut ketika saya assessment gitu, leader assessment itu harus dengan proses, gitu ya. Harus dengan, maaf ya, saya pernah ngasih challenge tidur sama ibumu seminggu. Karena dia nyebut kata ibu aja nggak kuat karena angernya luar biasa. Dan di kantor dia menjadi orang yang sangat temperamental. Ketika kemudian dia mencabut akalnya, ya selesai masalah. Dan saya nggak akan ngasih motivasi di sini. Saya memberi opsi waktu itu, Mbak, kalau Mbak nggak nyabut akarnya, saya tanya, anak Anda usia berapa? 12 tahun. Saya bisa nebak, anak Anda juga marah kepada Anda. Langsung dia nangis. Iya Mas Haris, kenapa? Ya karena ketika Anda tertrigger dengan anak Anda, kemarahan Anda itu adalah kemarahan Anda dengan ibu Anda. Dan itu sampai limpahkan kepada anak Anda. Kalau sama nggak mengakhiri siklus setan ini, nggak ending ini, ya penyakit Anda akan tertular kepada anak Anda akan membenci Anda selamanya. Dan akhirnya ya saya nggak akan ngasih motivasi, saya ngasih opsi. Anda mau nyabut atau enggak, Anda tahu konsekuensinya. Dan alhamdulillah beliau mau mencabut akarnya dan sekarang justru di posisinya sekarang ya malah jadi tukang konselor ya. Dia belajar ini dan kemudian menjadi tukang wawancara. Kalau ada tim bermasalah gitu. Karena banyak HRD di perusahaan-perusahaan itu cuma banyak menjalankan fungsi payroll, fungsi gajian. Padahal sebenarnya salah satu fungsi utama HRD itu juga adalah ngurusin konseling yang seperti ini. Ya, dan memang harus diperlukan orang yang punya energi yang tinggi untuk kemudian bisa mengassessment orang lain gitu ya. Nah, dia udah berani nyabut dan sekarang dia levelnya tinggi dan sekarang dia yang mengkonselingi banyak timnya yang kemudian bermasalah. Nah, ini teman-teman gambaran dari level kesadaran ya. Jadi nanti ada yang pertama saran saya kita melakukan self awareness ya, kesadaran diri. Anda perlu break time. Anda perlu berdiam sejenak. Ya, Anda perlu kontemplasi, Anda perlu stillness untuk kemudian
dengan jujur mengakui aku berada di level mana. Ya, setelah itu kemudian dilacak apa akarnya, apa sih akarku ini sebenarnya, apa sih akarku, bukan akar masalah ya, tapi akar kesadaran. Ya, mana akarku? Kalau ada kecewaan, mana yang paling berat? Kata kuncinya adalah kalau itu semakin berat dilakukan, itu berarti indikasi akarnya. Ya, kalau mau ketemu orang ini gitu ya, bisa nggak ketemu orang ini? Ya bisa aja, berarti bukan akar. Cari, kalau Anda di level fear, cari kekecewaan, ketakutan Anda yang paling berat itu yang mana, temukan itu dan kemudian cabut akarnya. Anda merasa bahwa Anda pemarah, Anda merasa Anda sering berkonflik dengan orang, ya, Anda merasa Anda di level anger. Jangan membahas konflik saat ini, itu rumput. Ya, cari akar kemarahan Anda yang paling dalam. Ending, selesaiin itu. Maafin atau Anda minta maaf. Kalau itu sudah bisa dilakuin, maka masalah yang ada saat ini akan kemudian selesai begitu saja. Dan teman-teman, ada yang mengatakan, Mas, itu kan bawaan orok, itu kan akhlak itu nggak sulit dirubah, atau namanya karakter sulit dirubah. Ya teman-teman, ada satu hadis yang menarik, yang ini diajarkan kepada Rasul kita untuk kita baca setiap habis sholat, yaitu doa ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinik, wahai yang bolak-balikkan hati. Artinya apa? Hati itu gampang bolak-balik. Pengalaman saya mengassessment banyak leader, owner yang bermasalah di divorce, ternyata besok selesai. Bukan karena saya hebat, tapi karena orang tersebut mau mengakhiri, mau mencabut akar. Saya punya tim 2 tahun ke psikolog, gabung sama Isentrik, sembuh langsung gitu ya. 2 tahun ke psikolog. Jurnalnya nggak tahu udah berapa tebal buku yang dia journaling gitu ya. Dan kata kuncinya adalah Iqra. Ketika Anda bisa membaca apa peran Anda di muka bumi ini. Kalau saya tanya Mbaknya, Mbak pengennya apa? Bisa jawab dengan mudah kira-kira? Aku pengen ini. Kayaknya mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Tiap orang pasti udah punya daftar list keinginannya mungkin. Tapi kalau ini pertanyaan ini silakan nanti dijawab di rumah. Ya, jawab di rumah. Apa keinginan Allah atas hidup Anda? Sekali lagi, apa keinginan Allah atas hidup Anda? Peran apa yang Allah inginkan kepada Anda di dunia ini? Ketika Anda bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin semua masalah Anda itu akan selesai. Gitu ya. Secara ilmu sains ada namanya neuroplasticity. Ya, kalau belajar neuroscience, saya bukan pakar neuroscience, saya cuma baca aja. Menarik di teori neuroplasticity itu, jadi artinya otak itu dia akan berubah, sel-sel otak kita, neuron kita itu akan berubah. Ketika kita mengalami stres itu sebenarnya sel-sel neuron kita itu udah sakit, itu aja yang kesikat, yang lebam memar itu aja dan nggak berubah. Ada 3 pendekatan ketika kita ingin berubah. 1, pendekatan yang temporer, pendekatan yang cepat, tapi balik lagi, rusak lagi. Itu adalah perubahan chemical atau perubahan kimiawi. Ya, Anda stres, Anda punya masalah, Anda nggak bisa tidur, Anda minum obat penenang supaya bisa tidur. Ya, saya punya teman itu karena stres di pekerjaannya, di bisnisnya, tiap 2 minggu ke rumah sakit jiwa untuk beli obat tidur, untuk bisa tidur. Tapi setelah efek obat tadi itu selesai, apa yang terjadi? Kembali lagi. Ya. Nah, yang kedua, itu bukan chemical tapi structure. Dan ini metodologi yang dilakukan para psikolog. Anda secara structure otak Anda dirubah. Anda melakukan journaling, Anda melakukan ini. Tapi efeknya nggak jangka pendek, jangka panjang. Tapi prosesnya juga ternyata memakan waktu. Anda harus consciousness, Anda harus mindfulness. Anda harus mindful. Ya, itu merubah struktur otak Anda. Dan efeknya jangka panjang, tapi perlu proses. Nah, ada satu cara
yang shortcut banget, dampaknya permanen, yaitu fungsional. Ketika Anda mengubah fungsi hidup Anda, maka seluruh bagian otak Anda akan berubah 100%. Jadi kalau Anda bekerja tadi bawahnya, bekerja fungsinya adalah untuk ya mungkin untuk mendapatkan kesuksesan pribadi, terus kemudian Anda rubah fungsinya itu saya bekerja itu untuk mungkin untuk kebermanfaatan kepada alam semesta, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan, kepada manusia yang lemah. Fungsi itu dirubah, maka 100% sel-sel dan neuron yang Anda pakai biasa itu akan berubah. Dan itu yang membuat masalah Anda selesai. Ya, masalah Anda selesai. Jadi temukan sekali lagi, nanti pulang ditemukan jawaban apa sih fungsiku hidup di dunia ini apa? Apa yang Allah inginkan? Saya mungkin sedikit berbagi ya. Mungkin fungsi saya adalah menanam sebanyak-banyaknya pohon. Ya, saya punya kelas namanya The Founder, dan waktu kelas kemarin itu saya melukis, dan yang saya nggak tahu yang otak bawah sadar itu tiba-tiba melukis pohon dengan jumlah yang banyak. Dan mungkin itulah peran kekhalifan saya, yaitu menanam banyak pohon. Dan ketika saya pun sekarang punya kebun, ya, saya juga kebun apokat ya. Itu bukan kemudian saya berpikir berapa jumlah dari penghasilan kebun yang nanti saya dapatkan, enggak. Tapi yang saya lihat adalah keindahan ketika melihat ada seekor lebah yang menghisap bunga-bunga pohon tadi itu. Saya bahagia ketika melihat semut-semut bersarang di pohon itu. Saya bahagia ketika melihat burung-burung bersarang di pohon tersebut. Dan itu adalah mungkin salah satu peran kekhalifahan yang harus saya jalani. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Saya sangat bahagia sekali. Ya. Mungkin itu teman-teman. Saya cerita pada malam hari ini. Maaf kok terlalu serius banget. Tegang dan serius, maaf. Mudah-mudahan ini ada saya tanya jawab atau gimana? Ada ya? Iya, oke. Ini saya juga mohon maaf. Kita bisa betah di sini, tapi tim kayaknya udah jam tutup ya. tim kafe, tapi nggak apa ya. Oke, monggo. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, monggo. Tadi itu kan bahas tentang bisnis. Bahas tentang bisnis. Nah, bisnis yang minim itu seperti apa? Karena kan tadi belum ada contohnya. Maksudnya minim seperti apa? Karena kita sebagai owner kan kadang itu nggak tahu ya, ini minim apa enggak gitu kan. Iya baik. Dan yang kedua, contoh seperti apa yang tadi jenengan bilang gitu kan, peran Allah di muka bumi seperti apa? Karena kan peran yang Allah inginkan. Iya, yang Allah inginkan. Karena bingung juga kita mau cari kayak gimana gitu. Okay. Kadang kita merasa ini merasa. Jadi prat ya, merasa. Iya. Baik, terima kasih. Siap. Jadi gini. Dalam ini kata guru saya ya. Dalam Al-Qur'an kata leadership itu disebut dalam 4 kata, tapi kalau dirangkum menjadi 3 kata. Yang pertama adalah khalifah. Jadi ketika Allah nggak pernah menyebut kata amir gitu ya, untuk menggambarkan pimpinan yang leadership yang bagus gitu. Khalifah. Yang kedua itu waliul amri atau imam. Yang ketiga itu qawam. Nah, yang pertama kodrat kita sebagai khalifah. Ya, ini kalau bahasa rada ceramai, wa id qala rabbuka lil malaikatu ini jailun fil ardi khalifah. Jadi khalifah ini semuanya laki-laki maupun perempuan. Kodrat kita itu adalah baik laki-laki maupun perempuan, kita harus punya impact kepada pohon-pohonan, kepada hewan, kepada manusia yang lain, kepada rahmatan lil alamin. Jadi apa sih peranku untuk bisa memberikan impact kepada tumbuh-tumbuhan tadi itu? Yang kedua,
waliul amri atau imam. Peran keimaman. Imam itu adalah pimpinan yang terikat dengan perjanjian. Jadi kalau jenengan sebagai business owner punya 50 karyawan, maka 50 karyawan itu Anda dititipi Allah 50 orang. Yang dibalik itu ada keluarganya, ada anak istrinya, anak-anak yang dipakai untuk sekolah dan sebagainya. Jadi ketika Anda melihat ya meaning atau fungsinya Anda melihat tim tadi itu sebagai resource, ya, dengan Anda melihat tim tadi itu sebagai amanah yang Allah titipkan, sebagai Anda sebagai seorang imam, akan pasti beda perspektifnya, akan beda sel-sel otak dan neuron yang kita pakai untuk melihat mereka, untuk kita menjalani bisnis kita. Nah, Anda harus menemukan peran kekhalifahan Anda di dunia ini apa. Anda harus menemukan peran keimaman Anda di dunia ini seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah qawam. Mungkin saya nggak akan bahas ya. Qawam itu kekhususan untuk laki-laki. Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Peran keqawaman laki-laki untuk melindungi, mengayomi wanita. Itu peran khusus ya. Nah, itu nggak dibahas kan urusan keluarga. Tapi dua peran tadi itu harus jenengan clearkan. Dan ketika Anda kemudian punya keinginan apapun juga, divalidasi pakai pendekatan dua tadi itu. Apakah aku sedang menjalankan peran ini atau enggak gitu. Kebayang ya? Ya. Ketika kemudian saya mungkin ya mohon maaf saya nanam pohon gitu ya, nanam pohon. Ada dampak kepada alam. Nah, itu sedang peran kekhalifahan. Ketika di tim, di perusahaan gitu ya. Mungkin kalau mungkin saya agak pernah berbeda ya. Saya perusahaan konsultan, saya nggak pingin jadi, walaupun saya foundernya, CEO-nya, saya nggak pingin jadi dewanya gitu ya. Bukan Dewa Eka Prayoga ya, Dewa maaf ya, bukan kamu Pak gitu. Maksudnya, saya nggak pingin jadi dewanya. Saya justru malah kebanggaan saya adalah ketika melihat tim saya itu tampil. Melihat tim saya itu ngisi workshop yang dulu masih orang bilang nothing, orang yang bukan siapa-siapa, terus kemudian bisa punya panggung, bisa punya ini. Dan itulah tugas saya sebagai CEO. Peran keimaman saya di perusahaan saya. Gitu. Itu sih. Insya Allah itu bisa memvalidasi semua keinginan jenengan. Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan tadi dan terus yang jadi permasalahan karena gini. Kita berbicara apa yang tadi Zaman sampaikan, saat posisi kita ini hati kita begitu terendah, kita berserah, terus dengan rodatnya kita menjadi pemimpin, kita membawa banyak anak buah. Yeah. Terus yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, kita itu punya kebun misalnya, tumbuh-tumbuhan ini butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Yeah. Kita sudah di posisi seperti itu. Kadang itu secara tak terduga bom atom datang iki argumu mlaku lho. Wayahe bayar iki, wayahe bayar iki, jadi buyar di situnya. Nah, di posisi itu gimana kita mensikapinya? Yeah. Terus pertanyaan kedua yang dimaksud mungkin 80% pikiran bawah sadar kita itu seperti apa? Kadang itu kita sudah menata hati kita sesadar-sadarnya, tapi mungkin ada kok prosentasenya itu jauh dari yang 80 dan 20. Iya. Terus yang terakhir mungkin untuk menilai diri kita tadi, jangan sampaikan ada alatnya. Tapi bisakah kita introspeksi dengan diri kita? Kadang itu yang sulit gitu loh. Oke, siap. Mungkin jadi gini, tools yang kita gunakan ini, alat tools ini, ya, memang ada alat kalibrasi, tapi itu kan cuman di alat saya pernah dijepit gitu ya. Itu cuman paling 5 menit itu nggak representatif untuk menggambarkan gambaran keseluruhan. Tapi yang enak pakai ini, kira-kira dengan ciri-ciri dari pandangan hidup, emosi dan proses itu kita berada di level mana? Oh ternyata kok aku gampang bermusuhan sama orang ya. Oh aku kok gampang benci sama orang ya. Oh kok gampang nyerang orang ya. Oh berarti mungkin aku berada di level anger. Oh aku kok sering mau punya keinginan, kok aku punya keinginan terus itu berarti saya di level desire. Jadi ciri-cirinya kemudian kita gunakan untuk menilai diri kita ya. Nah nanti kalau
di HRD nanti itu digunakan untuk menilai tim gitu ya. Karena nanti kalau orang ketemu tim yang fear itu pendekatannya beda. Ketemu orang yang anger itu beda. Nanti ada itu ilmu namanya company rhetoric, tapi enggak kita bahas saat ini. Itu yang dimaksud. Yang kedua, apa yang maksud pikiran bawah sadar? Kalau Anda masih memikirkan atau noto ati, itu belum pikiran bawah sadar. Itu pikiran bawah sadar itu apa yang tiba-tiba terlontar dari refleks dari perkataan kita. Kayak tadi ya, ketika orang di level acceptance memaafkan, itu refleks. Kalau kita kan masih perlu tarik nafas, perlu cari hikmahnya dulu. Kalau masih proses berarti bukan pikiran bawah sadar, berarti kita belum berada di level acceptance gitu. Ya, jadi refleks-refleks yang keluar dari mulut kita. Contoh gini, banyak orang ngomong gini ya, kita harus kaya supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya menyimpulkan sebenarnya yang dia inginkan cuma kaya. Bantu orang lain itu pembenaran untuk keinginannya dia. Karena apa? Yang pertama kali diucapin adalah pengen kaya. Jadi ketika nanti kita belajar kesadaran digandengkan dengan belajar ilmu retorika, nanti ada tahapan namanya invention, ya mungkin nggak kita bahas malam ini ya. Di invention itu kita akan bisa menganalisa orang dari pertama kali kita ketemu, dari gesturnya dia, tatapan matanya, ceprotnya dia ngomongin apa. Kita langsung bisa nyimpulkan orang ini berada di level kesadaran mana, karena apa? Itu nggak bisa diatur, nggak sadar dia melakukan hal tersebut. Nanti karena ini kan masih apa ya, masih cara membaca peta ya, belum sampai yang masuk ke dalam. Mungkin next kan kapan kita ada sesi lagi yang lebih dalam gitu ya, bagaimana itu. Nah, terus kemudian tadi yang pertama tadi apa Pak? Tadi saya jawab dari akhir. Nah, Mas Aris ini kan cicilan banknya kan gitu mamanya ya, atau kebutuhan. Nah, disitulah ya peran kesadaran, peran energi kita. Ketika kita menyikapi permasalahan tadi itu dengan power, maka cara nyikapinya itu akan berbeda. Saya pernah ketemu sama orang dengan utang belasan miliar. Rumahnya gede, asetnya juga banyak. Tapi dia dia selalu menyalahkan bisnisnya jatuh karena ini itu. Padahal sebenarnya bisnisnya jatuh karena dia salah ngambil properti aja. Ya, karena desire. Saya katakan, kalau sampai mau sembuh, ketika assessment, Mas aku level apa? Saya langsung nembak desire, karena kalau konsultan kan nggak boleh memberikan jawaban yang menyenangkan hati orang, kan saya apa adanya gitu. Anda desire. Terus kemudian, terus gimana Mas Haris? Ya udah, ya sisa aset berapa? Bisa berapa untuk 16 miliar itu berapa aset yang perlu dijual? Sisanya berapa? Ternyata masih ada 4 aset sisa dan rumah yang 1000 meter dengan rumput 3 istana itu. Pertanyaan saya satu, dengan sisa aset yang ada, apakah Anda cukup dalam hidup Anda? Kalau dia merasa cukup, utang 16 miliar selesai Pak. Tapi karena dia nggak cukup sampai sekarang, nggak cukup, akhirnya dia terus-terusan hidup dalam lilitan hutang tadi itu. Dan bukannya tambah selesai, tambah jero dan jero. Padahal sebenarnya itu harus di ending, wis diikhlasno wae, dan kita merasa cukup. Itu mudah di teorinya kalau kita nggak jalanin ya. Tapi kalau jalanin mumet juga Pak, gitu ya. Nah, kalau di level kesadaran, orang yang punya banyak angsuran, punya banyak utang, ini apa adanya ya, itu bisa jadi karena prosesnya itu adalah enslavement. Dia memperbudak dirinya, terlalu maksa dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ketika kita menyikapinya dengan energi yang positif, ya, maka kemudian kita akan menemukan apa sih maknane iki dan bagaimana solusi terbaiknya. Ya kayak tadi itu, ya dia ketemu sama banyak konsultan yang nggak menyelesaikan 16 miliar, ketemu saya selesai gampang aja, dijual aja dan Anda merasa cukup, selesai masalah. Ya, seperti itu Pak gambarannya. Okay. Saya kasihan sama teman-teman yang di KP, atau terakhir ya mungkin ya, Mas terakhir. Terima kasih Pak Aris.
Ya. Ya, perkenalan saya Pak Faris. Tadi materinya banyak sekali yang relate dengan saya. Mungkin saya cerita latar belakang sedikit ya Pak Faris, Iya, iya. supaya nanti nyambung. Tapi nggak juara panjang nih ya? Siap. 2 tahun terakhir saya resign. Sebelumnya 10 tahun saya kerja profesional. Sekarang punya usaha bareng istri sama ada beberapa karyawan. Salah satu poin yang membuat saya resign adalah kalau yang tadi Pak Aris sampaikan, saya bertemu dengan atasan dan rekan kerja yang force, Iya. sehingga tempat kerjanya menjadi nggak meaningful, menjadi kehilangan jati diri atau keluarganya menjadi agak berantakan. Iya. Awal-awal saya anger, kemudian ada ketakutan ketika mau resign gitu ya, karena ya sudah 10 tahun menikmati itu gitu. Iya. Tapi kemudian ada keberanian, secara perlahan memang ketakutan itu mulai hilang. Tapi memori menghadapi atasan dulu yang force itu sampai sekarang masih ke bawah, Pak Aris. Iya. Sering disalahkan, kemudian ya pokoknya memori jelek lah. Sehingga ketika sekarang mengelola bisnis dengan istri, ketika ada kesalahan kecil yang ditemukan istri itu saya langsung modal. Yes. Gitu Pak. Jadi saya sadar ketika tadi Pak Aris menyampaikan, akarnya saya tahu sebenarnya karena kemarahan saya pada memori yang lampau. Iya. Itu kayak nggak bisa hilang. Iya. Tapi di sisi lain saya menganggap itu adalah bahan bakar saya supaya saya tetap semangat untuk membangun bisnis sendiri. Iya. Saya nggak tahu ini apakah di satu sisi itu jelek karena bisa jadi hal sepele saya bisa naik, bisa Iya. berat, tapi di sisi lain saya merasa itu adalah bahan bakar Bahan saya. bakar. Iya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Yang kedua adalah makna hidup gitu ya. Kalau tadi mungkin agak singkat gitu, saya menjadi ada satu poin yang tadi Pak sampaikan, ya sekarang ini sedang dalam proses mencari makna hidup. Karena kalau dulu di tim itu kan cukup banyak yang dipimpin, sekarang kalau bisnis kecil jadi cuma 3 orang Iya. aja, jadi ngerasanya apa makna hidup saya ini sekarang menjadi terdegradasi atau gimana? Oke. Mohon masukan Pak. Oke, siap. Jadi gini, tidak ada dendam positif. Pembuktikan, kita nggak balas dendam kok. Kita cuma membuktikan bahwa kita bisa sukses. Kekuatan yang di-trigger dari dendam, pembuktian apapun juga, itu kekuatan negatif. Artinya apa? Anda bisa sukses di level anger. Anda mungkin dulu fear ya, tertekan, terus kemudian akhirnya jadi anger, kan naik level dari 100 menjadi 150, naik level. Itu menjadi sebuah energi untuk kemudian kemarahan itu menjadi energi untuk Anda menjadi kemarahan untuk bisa sukses gitu. It's okay. Tapi dampak dari energi itu akan ngena istri Anda, keluarga Anda, tim Anda. Dan itu yang terjadi ketika Anda pakai bahan bakar anger. Mungkin kalau Anda pernah nonton film Avatar gitu ya. Ya, Ciptakan Negara Api itu energinya adalah kemarahan, kebencian. Padahal sebenarnya ada api itu sebenarnya kalau yang Dragon Warrior itu kan justru malah dari joy, dari kebahagiaan, dari tarian macam-macam gitu. Artinya Anda harus menemukan sebuah energi murni dari diri Anda, namanya latent power. Yang energi itu tidak terpengaruh dengan faktor eksternal. Kalau Anda kemarahan tadi itu Anda jadikan kekuatan, Anda mengambil energi dari eksternal. Dan itu semakin mengurung latent power yang kita miliki, energi murni yang kita miliki. Dan itu perlu didobrak. Ya, itu perlu diakhiri, ya. Kalau Anda tahu kira-kira akarnya siapa? Oh, akarnya adalah pimpinanku. Temuin pimpinan itu, ngobrol, minta maaf. Ketika angel, saya yakin itulah akarnya. Semakin berat. Dan itu ketika Anda melakukan itu luar biasa banget. Ya. Nanti Anda akan merasakan sensasi yang berbeda, atmosfer yang berbeda. Kesadarannya akan sulit untuk dinalar ya. Ya, tapi kemudian kalau kita bisa merasakan level itu, ya sama akan merasakan sebuah kekuatan luar biasa dan dampaknya, outcome-nya itu akan kepada rezeki, kemudahan, magic, apapun juga itu yang terjadi.
Saya ringkas dari situ aja ya, 2 pertanyaan. Ya, dicabut akarnya di ending, dan dari situ sama akan menemukan makna kehidupan Anda. Gitu. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf, pembahasannya abstrak karena yang kita bahas sesuatu yang berada di pikiran bawah sadar kita, dan saya mencoba untuk mengetuk supaya kita punya awareness, kesadaran, keterjagaan terhadap permasalahan tersebut. Saya merasakan hidup saya berubah 3 tahun terakhir ketika saya mempelajari ilmu ini. Yang dari saya yang sombong, yang itu membuat saya terlilit hutang sampai 10 tahun, bangkrut, dan kemudian sekarang mendapatkan banyak magic dari yang saya dapati. Itu saya awali dari self awareness. Saya mulai dari mencabut akar-akar yang bermasalah dalam pikiran bawah sadar saya. Teman-teman, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kapan ada lagi? Kalau saya mungkin saya nggak tahu, karena saya besok udah harus keluar kota. Tapi nanti Sabtu ada Mas Wahyu dengan pembahasan kemungkinan second brain ya, buku second brain. Nanti akan ini Pak. Jadi nanti setelah GO tanggal 11, nanti yang sharing ada saya, ada Bu Mulyani, ownernya Dia Bakery, ada beberapa teman juga. Nanti akan sering sharing free di sini. Gitu ya. Jadi memang ini jadi tempat untuk sharing session seperti ini, dan nanti follow IG-nya kan ada informasinya. Nanti juga bisa daftar nomor WA ya, saluran. Nanti biar dapat informasi kalau ada jadwal kelas-kelas seperti ini. Gitu ya. Yang memang semua kelas ini free. Ya, yang kopinya nggak free ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga